Kalian lagi bernegosiasi. Kalian ngancurin di sini. Kalian. Ini kepentingan pejabat ini. Maksa masuk kita megangin itu tentaranya udah masuk aja nyelonong. Keluarin dulu seprinya. Kasih lihat kami. Ini dia, si Mamora. Itu kenapa dilepaskan? Silakan ini. Saya tanya itu nggak ada. Kalian melakukan pidana, silakan lepas pakaian kalian. Dirusak sama mereka. Mereka sepihak anarkis banget. Mereka masuk ke tempat kami, hunian warga, secara tiba-tiba Mbak, tanpa izin ke RT, ke RW. Di mana hak garap itu berakte notaris, jadi sah. Sekarang kita jawab TNI berdasarkan dia punya surat. Berbagai opini bermunculan, mulai dari tudingan TNI melakukan penggusuran rumah warga tanpa dasar, hingga anggapan tindakan anarkis. Untuk menemukan kebenaran, kami tidak berhenti pada asumsi yang beredar di media sosial saja. Kami bersama tim investigasi, turun langsung ke lokasi yang disebut terdampak. Di sana, kami mengumpulkan data dan menelusuri fakta di lapangan, termasuk mencari keberadaan 15 rumah yang disebut-sebut dibongkar secara paksa oleh pihak TNI. Faktanya kami menemukan data bahwa ke-15 rumah yang dibongkar oleh TNI tersebut, sudah dalam kondisi kosong. Para penghuni sebelumnya telah pindah tempat dan meninggalkan rumahnya pasca diberikan surat peringatan pengosongan. Bahkan, aliran listrik rumah tersebut telah resmi diputus oleh pihak PLN setempat. Temuan ini menjadi bagian penting untuk melihat persoalan secara utuh, berdasarkan fakta, bukan sekadar opini. Dalam hal ini saya mohon maaf kepada pihak TNI AD. Mau dan tidak mau, saya harus mendudukan permasalahan ini yang sebenarnya berdasarkan dokumen-dokumen yang kami himpun. Sehingga duduk permasalahan itu jelas. Jangan sampai ada klaim sana-sini dengan tidak didasari oleh dokumen dan bukti-bukti. Jadi saya sangat menyesalkan tindakan-tindakan yang dilakukan saudara-saudara kami dari TNI AD dalam hal ini. Pusiat yang memegang peran. Apa sih yang harus dipeributkan? Masa iya sejengkal tanah saja TNI tidak bisa berikan kepada warga-warga ini yang sudah berpuluh tahun mengorbankan jiwa, raga, tenaga untuk kesatuan. Tetapi yang merusak ya TNI sendiri. Jujur saya sampaikan ini. Nah, kalau untuk masalah ini ya, saya tidak menyebutkan rumah dinas. Saya tidak ada kaitan dengan rumah dinas. Yang saya angkat adalah masalah tanah. Tanah ini dia berstatus tanah Egendom Perponding 8280 dengan pemiliknya adalah AA De Groot. Dokumen-dokumen ini sudah jelas. Ya, petunjuk-petunjuk hukum juga sudah jelas. Pemilik juga mempunyai silsilah kepemilikan juga jelas. Jadi wajar kalau warga di sini memperoleh hak garap yang sah dari pemilik tanah. Menanggapi pernyataan kuasa hukum warga RW 10, Bapak Mateus Dahaklori, tim kami berupaya menelusuri informasi secara berimbang dengan menggali sudut pandang dari pihak TNI Angkatan Darat. Dalam penelusuran lebih lanjut, tim investigasi memperoleh sejumlah dokumen dan bukti yang menguatkan status kepemilikan lahan secara sah di mata hukum. Di antaranya berupa sertifikat hak pakai nomor 184 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan, dengan luas 44.841 meter persegi. Selain itu, terdapat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia terkait penetapan status penggunaan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan pada Kementerian Pertahanan, yang diperkuat dengan lampiran resmi mengenai penetapan status penggunaan aset tersebut. Berdasarkan rangkaian data dan dokumen yang telah ditelusuri, diperoleh fakta bahwa TNI Angkatan Darat memiliki dasar hukum yang sah atas lahan tersebut, yang dibuktikan melalui sertifikat resmi. Seiring berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, sistem hak barat peninggalan kolonial, termasuk hak Eigendom, telah dicabut dan tidak lagi diakui dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Nomor 24 Tahun 1997, dalam sistem hukum pertanahan yang berlaku saat ini,
Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang diakui. Untuk melengkapi temuan tersebut, tim investigasi kemudian menelusuri fakta-fakta lain dengan melakukan wawancara langsung kepada warga yang terdampak, yang kini telah meninggalkan rumah dinas ex-Zipur 15. Berikut hasil wawancara kami. Baik, nama saya Sugihandaya, dikenal di sini namanya Beri. Seperti itu, saya asli lahir di asrama Ex-Zipur 15, 56 tahun yang lalu. Saya tinggal di sini karena dahulu bapak saya tentara. Jadi tepatnya bapak saya tentara purnawirawan dari Sikon 11 dan saya dilahirkan di tanah Ex-Zipur 15. Jadi awalnya saya itu dari lahir, hari-hari saya di situ sampai sekarang. Ya sebetulnya sangat terdampak. Ya kami jadi harus pindah. Saya alhamdulillah sudah dapat tempat di Depok, Cipayung, sudah pindah di sana. Alhamdulillah dengan jerih payah menabung, ya memang suatu saat nanti saya berpikir ini pasti akan digusur, jadi saya jauh-jauh hari menabung menyicil rumah BTN walaupun kecil. Kalau sepengetahuan saya, tanah ini yang pernah juga bapak saya ceritakan atau orang-orang tua sepuh-sepuh yang di asrama, memang dulunya itu tanah tentara Sikon 15, yang sebelumnya adalah Sipur 8, beralih menjadi Sikon 15. Jadi memang tanah negara, tanah TNI itu Pak. Kalau kami tahu, sepengetahuan saya seperti itu. Perasaan saya ya, namanya kita lahir di situ ya Pak, sungguh gimana ya, ada suka, duka, sedih, yang teramat banyak kenangan yang tertinggal di sana. Jadi berat hati sesungguhnya kami pindah itu Pak. Saya menyadari, dan memang saya sadar sesungguhnya dengan sesadar-sadarnya ini bukan milik kita. Karena bapak saya juga dulu berpesan, ini bukan milik kita, suatu saat kita harus pergi ketika akan dibutuhkan kembali oleh negara, ya khususnya TNI. Karena apapun, kita berusaha sekuat apapun, ini bukan hak kita dan bukan milik kita. Kami beda pemahaman barangkali dengan teman-teman yang lain, yang juga sudah saya beri masukan, tetapi tidak mengindahkan. Kami beda pemahaman. Kalau saya jujur, kami berpikir rasional. Dengan logika, seperti itu Pak. Yang mungkin saya juga tidak terlalu memahami, masuknya pengaruh-pengaruh dari luar yang mengiming-imingi bahwa tanah ini bisa dibikin surat, bisa dimiliki, atau apa. Itu yang sepengetahuan saya yang saya dapat dari lingkungan. Tapi secara inti khususnya, saya tidak memahami. Untuk lebih mendalami sekaligus menguatkan temuan yang ada, tim investigasi kemudian mencari narasumber lain dari warga yang turut terdampak. Guna memperoleh sudut pandang yang lebih beragam, dan memastikan fakta yang diperoleh benar-benar komprehensif. Nama saya Sulastri. Saya dari tahun 90, saya jihandak pertama yang menempati sini. Sampai bapaknya tahun 95 pindah ke direktorat, sampai meninggal masih dinas kan suami saya meninggal nanti. Bapak saya tentara Sikon 13, tentara 45. Yang 45. Tapi bapak saya pensiun tahun 74, pulang ke Surabaya, Malang. Pulang ke Malang. Saya dapatlah Pak Budi Soco tahun 79. Terus pembentukan Kompi Jihandak, sebagian itu yang berangkat ke timur, bapaknya dipindah ke Kompi Jihandak, pembentukan Kompi Peledak itu. Ya itu. Ya pertama ya waktu itu saya kalau masalah rumah memang saya sudah siap, sudah ada gitu. Dari tahun 2002 bapaknya sudah beli. Nah sekolah anak-anak ini kemarin cucu-cucu saya
ada dapat SP1, saya pindah sekolah, cari sekolahan dulu Pak. Yang nomor 1 pindah sekolah, karena tinggalnya di Cilebut, saya cari daerah Bogor, di Jalan Panduraya itu. Terus yang kedua itu yang SP2, saya rehab-rehab lah, saya rehab-rehab rumah. Sampai utang-utang saya kan ada pensiun, jadi pinjam-pinjam gitu. Ya tadinya berat, ya berat banget orang dari anak saya yang pertama itu kelas berapa, kelas 3 apa pindah dari sekon 13 itu. Nah cucu saya ini yang 1, 2 tadinya nggak mau dipindah. Begitu saya dari pusiat itu saya kumpulkan, ayo deh kita nggak ada harapan, ayo kita pindah aja. Saya bilang gitu, udah kita udah ditinggalin bakung di sana, kita nginep di sana, saya bilang gitu. Terus anak-anak, nanti aku sekolahnya nanti gampang, saya bilang gitu. Nanti diantar sama Uti ke sana sekolahnya. Ya alhamdulillah kemarin saya kan berangkat tanggal 27. Begitu saya pulang itu udah Evin ayo kita pindah aja deh. Udah kita nggak bisa berharap apa-apa lagi. Soalnya yang ngomong orang nomor 1. Saya bilang ya udah ayo kita pulang, kita ke sana aja semampu-mampunya kita. Kamu kerja di Jakarta jangan bilang jauh. Orang yang dari mana-mana juga kerja di Jakarta, saya bilang gitu. Ya udah gitu anak-anak pada nerima. Perasaan saya kecil dulu kan ada sekon 13, sekon 14, sekon 11. Ini mah ya tanah tentara dari zaman dulu tuh. Saya tahu kecil saya itu ya asrama TNI gitu. Kan sampai di Gang Harapan itu punya TNI di tanah-tanah itu. Dana negara itu. Makanya saya tuh nggak ikut ke sana, nggak ikut ke sini, saya berdiri sendiri saya. Saya tuh dibenci orang di situ, udah nggak saya pindah duluan. Ya itu tadi, dia merasa memiliki, saya maunya di sini. Sayanya mau di sini, kan pada bikin surat deh orang-orang itu. Yang dimintain 500, yang 300, yang 1 juta. Saya begitu, orang-orang itu. Kalau saya nggak keluar uang seperak pun, nggak, saya pun nambah saya dapat duit 3 juta itu kemarin buat pindahan. Ya udah alhamdulillah udah gitu, beres. Ya saya sih harapnya ayo kita cepat pindah. Sebagian tuh udah pada punya rumah. Cuma orang-orang dipikir anaknya udah ada yang jadi tentara, ya jadi apa, masih aja di situ dianya. Jadi dia merasa memiliki, nah gitu. Pokoknya saya maunya di sini, gitu.